Shalom sahabat Alkitab, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat Alkitab kembali untuk belajar Alkitab, dan kita memiliki kerinduan untuk mempelajari ayat-ayat dalam Alkitab sehingga kita bisa belajar, kita bisa membaca ayat-ayat dalam Alkitab sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud dalam firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Baik, untuk mempersingkat waktu, topik kita pada saat ini ialah dosa awal. Jadi topik kita, pembelajaran kita pada saat ini adalah dosa awal. Jadi peristiwa mengenai dosa awal itu terjadi pada peristiwa ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Kita masuk dalam pembacaan yang pertama, yaitu dalam kitab Kejadian dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 14. Kejadian 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 14. Berbunyi demikian: Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, maksudnya kepada Hawa di sini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu, lalu jawab Hawa kepada ular itu. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi maksud dari dalam ayat 3 ini yaitu tetapi tentang buah pohon yang ada dalam taman ini, maksudnya buah pengetahuan. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi ini kata ular. Kata ular maksudnya jika Hawa memakan buah itu, dia akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Maksudnya diberikan kepada Adam di sini, yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya.
Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, manusia ini yang dimaksud adalah Adam, dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Jadi ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Adam sehingga menjadi dosa awal. Sehingga dari sinilah dosa awal itu dimulai, yang berbuah pada kematian manusia dan keturunannya, kematian Adam dan keturunannya. Jadi Allah memberikan perintah kepada Adam, manusia ciptaannya, untuk tidak memakan buah pohon yang ada di Taman Eden. Jadi pada saat Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, Allah melarang manusia itu untuk memakan buah dari pohon, yaitu pohon yang dimaksud di sini adalah pohon pengetahuan yang dimakan oleh Adam dan Hawa, dan pohon kehidupan yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh Adam dan Hawa. Kemudian kita lanjut dalam Kejadian dalam ayat 3 di sini, yaitu ditekankan bahwa Allah memerintahkan kepada Adam, yaitu tentang, berbunyi demikian, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman." Maksudnya di sini pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Jadi pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu." Jadi jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi perintah dan akibat dari memakan buah ini telah tertuang dalam ayatnya yang ketiga, Kejadian 3 ayat 3 ini. Jadi jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti
kamu mati. Jadi akibat dari memakan buah, manusia mengalami kematian. Itulah pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ini. Mereka memakan atau mereka melanggar perintah Allah yang telah ditetapkan untuk mereka sewaktu mereka berada di Taman Eden. Kita lanjut, kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kejadian 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Berbunyi demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dalam Kejadian 2 ini kita mengetahui bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, di mana di tengah-tengah taman itu ditempatkan Tuhan ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Jadi dua pohon ini yang diperintahkan Tuhan kepada manusia untuk tidak meraba atau tidak memakan buah dari pohon ini. Jadi dua pohon di sini yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Boleh dimengerti ini, sahabat Alkitab? Kemudian kita lanjut dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kejadian 3 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Berbunyi demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi setelah mereka dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai 7 ini, jadi setelah mereka memakan buah dari pohon pengetahuan itu, mereka menyadari bahwa mereka telah telanjang. Sehingga mereka terpaksa menyematkan daun pohon ara sebagai cawat. Jadi mereka terbuka mata mereka, tersadar kalau mereka sudah dalam keadaan telanjang. Jadi sahabat Alkitab yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam Filipi 3 ayat 2, Filipi 3 ayat 2, kita membuka dalam Filipi 3 ayatnya yang kedua, dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-21,
Filipi 3 ayatnya yang ke-21 berbunyi demikian. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi berdasarkan Filipi 3 ayat 21 ini, sahabat Alkitab, sewaktu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden ini, mereka kehilangan tubuhnya yang mulia. Jadi di sini katakan dalam ayat Filipi pasal 3 ayat yang ke-21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi mereka, Adam dan Hawa ini, kehilangan tubuh yang mulia sama seperti tubuh Allah, serupa dengan tubuh Allah, sehingga mereka mereka kehilangan tubuh mulia mereka. Adam dan Hawa kehilangan tubuh mulia mereka dan berganti kepada tubuh yang hina. Jadi kemuliaan Adam dan Hawa itu hilang sewaktu mereka melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan, sehingga mereka kehilangan tubuh mereka yang mulia. Bisa dipahami ini, sahabat Alkitab? Oleh sebab itu, dengan tubuh mereka yang mulia pada waktu penciptaan, Adam dan Hawa ini, atau terlebih khususnya Adam, itu bisa bergaul dengan Allah atau bisa dekat dengan Allah. Karena Adam pada mulanya itu memiliki tubuh yang mulia sehingga dia bisa dekat dengan Allah, bisa bergaul dengan Allah. Sehingga dalam Filipi ini kita bisa mengetahui Filipi 3, jadi yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, kalau orang percaya, orang yang mengalami kemenangan, dia bisa bersama-sama dengan Allah dan dia bisa memakai atau mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Kristus dengan tubuh yang mulia. Dia bisa naik ke sorga, dia bisa bersama-sama dengan Allah. Dia bisa, orang yang percaya dengan Allah, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, itu bisa mendapatkan kemenangan lewat tubuh yang mulia yang diberikan Allah atau yang dikaruniakan Allah kepada orang percaya, yang telah ditunjukkan oleh firman Allah. Bagaimana Yesus naik ke surga dengan tubuhnya yang mulia. Jadi kita bisa melihat contoh bagaimana tubuh mulia itu di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus penebus dosa kita. Jadi kita kembali kepada cerita dari
isi Alkitab dari cerita dari Adam dan Hawa, yaitu sewaktu mereka melanggar, mereka kembali kepada atau mereka kehilangan tubuh mulia mereka, sehingga mereka memiliki tubuh mereka yang hina, yang mengalami kematian, yang mengalami maut, karena pelanggaran atau upah dosa adalah maut. Jadi itulah dosa awal itu. Jadi manusia mengalami maut dan mengalami kematian. Kita lanjut. Dalam Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayatnya yang ke-24. Kita ulangi. Kita membuka dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-24. Dari ayat 22 sampai dengan 24. Kita baca Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan 24. Berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi sahabat Alkitab yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai dengan 24 ini, Tuhan menyatakan bahwa manusia itu telah memakan buah pengetahuan atau buah dari pohon pengetahuan. Jadi sehingga terjadi pelanggaran terhadap perintah Allah di sini. Kemudian Tuhan mengusir Adam dan Hawa ini dari Taman Eden untuk hidup berusaha, untuk hidup dalam kesulitan, untuk mengusahakan bagaimana mereka bisa hidup
Jadi Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden karena memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Adam dan Hawa ini telah menjadi manusia yang hina dan tidak layak berada di Taman Eden, sehingga Tuhan mengusir. Karena Adam dan Hawa telah kehilangan tubuh kemuliaannya, tubuhnya yang mulia dan tidak layak hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan atau dekat dengan Tuhan di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu adalah taman Allah, di mana di situ ditempatkan hal-hal yang luar biasa. Di situ juga ditempatkan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan inilah yang dilanggar oleh Adam, sehingga Adam memakan buah dari pohon pengetahuan, sehingga dia kehilangan tubuh kemuliaannya dan mengakibatkan Adam dan Hawa diusir dari taman Allah atau Taman Eden. Kemudian untuk menghalau Adam dan Hawa kembali lagi ke Taman Eden untuk mengambil pohon kehidupan, karena pohon kehidupan ini kalau dimakan itu bisa hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Artinya hidup abadi. Sehingga Allah, manusia yang telah dihukum oleh Allah itu tidak layak memakan pohon kehidupan ini. Sehingga Allah menghalau manusia itu atau Adam dan Hawa itu lewat ditempatkannya kerub. Kerub ini adalah makhluk penjaga sorga. Jadi makhluk penjaga sorga ini diperintahkan oleh Allah untuk menghalau, untuk menjaga pohon kehidupan itu supaya tidak dimakan oleh manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa. Kemudian kita membaca dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Jadi ini hukuman Tuhan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya. Berbunyi demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau, ini maksudnya kepada Adam. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi dia akan bersusah payah. Manusia ini atau Adam ini dihukum Tuhan untuk melangsungkan hidupnya
dengan bersusah payah, dengan berjerih payah untuk mengusahakan tanah, atau dia untuk bercocok tanam, untuk mencari supaya dia bagaimana bisa hidup, dia harus berusaha bersusah payah dari tanah. Jadi dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi inilah hukuman Tuhan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa. Kepada Hawa dihukum akan kesakitan dalam proses melahirkan anak atau persalinan. Sedangkan kepada Adam, dia akan berjerih payah, bersusah payah untuk melangsungkan hidupnya dari hasil tanah atau berkeringat, berpeluh untuk mengusahakan agar bagaimana ia bisa mendapatkan rezeki, agar bagaimana dia bisa mendapatkan kehidupan, dia bisa hidup, dia bisa bertahan hidup dengan mengusahakan tanah. Dan dari situlah engkau diambil, sebab engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi Adam diciptakan dari debu atau dari tanah dan akan kembali ke debu dan akan mengalami kematian dan menjadi debu dan bersatu dengan tanah. Jadi bisa dipahami ini, sahabat Alkitab, itulah hukuman Tuhan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 ini. Kemudian untuk mendamaikan atau untuk mengorbankan, karena Adam dan Hawa ini telah melanggar perintah Tuhan. Untuk itu Tuhan harus menyediakan, Tuhan mengambil kulit dari binatang untuk memakaikan kepada Adam dan Hawa sebagai pakaian mereka. Jadi di sini dalam kita membaca dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-21. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Berbunyi demikian, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Luar biasa di sini, sahabat Alkitab. Jadi dengan kasih Tuhan, dengan pengasihan Tuhan, walaupun Tuhan murka terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dilanggar oleh manusia, perintah Tuhan tidak diindahkan oleh Adam dan Hawa, tetapi Tuhan masih memiliki kasih di sini. Tuhan masih membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, untuk Adam dan istrinya, Hawa, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi di sini, sahabat Alkitab, di sini
ada kulit binatang yang diambil Tuhan. Artinya di sini sahabat Alkitab, ada korban binatang yang dilakukan Tuhan, yang disediakan Tuhan untuk sebagai korban bagi pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena seperti kita mengetahui bahwa upah dosa adalah maut di sini. Maut. Upah dosa adalah maut. Jadi untuk mendekatkan Adam dan Hawa, untuk mengupayakan Adam dan Hawa itu supaya bisa lebih berdamai dengan Tuhan, bisa lebih dekat dengan Tuhan, untuk mengganti maut yang akan dialami oleh Adam dan Hawa itu ada Tuhan menyediakan korban dari binatang. Jadi sahabat Alkitab yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada binatang yang dikorbankan. Jadi ada kulit binatang yang diambil. Artinya ada binatang yang dikorbankan untuk manusia. Ada darah. Artinya darah binatang. Di situ ada nyawa. Sebagai pendamaian, sebagai perdamaian, sebagai pendekatan agar manusia itu tidak luput dalam maut, tetapi manusia itu bisa mengalami kasih dan karunia Tuhan Allah. Tetap Allah berusaha di sini. Allah menyediakan di sini korban dari seekor binatang untuk Adam dan Hawa. Karena kita mengetahui bersama bahwa di dalam darah itu ada nyawa. Jadi di dalam darah korban darah itu ada nyawa. Jadi di sini nyawa dari Adam dan Hawa ini telah ditebus lewat pengorbanan binatang ini. Maksudnya di sini maut. Jadi yang mana Adam dan Hawa akan mengalami dosa maut, kematian yang kekal. Di sini Tuhan menyediakan korban binatang sehingga Adam dan Hawa memiliki kasih karunia dari Tuhan Allah, sehingga mereka bisa mengalami, bisa hidup, masih bisa mengalami kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Karena ada korban, ada nyawa, ada darah yang ditumpahkan bagi Adam dan Hawa sebagai pendamaian, korban pendamaian dengan Allah dari pelanggaran yang mereka lakukan itu. Dari pelanggaran yang Adam dan Hawa lakukan di dalam Taman Eden dengan melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan itu.
Jadi di sini dalam ayatnya yang ke-21 ini ada korban binatang, ada korban darah di sini. Kita membaca dalam Imamat 17 ayatnya yang ke-11. Imamat 17 ayatnya ke-11. Di sini dijelaskan bahwa saya membaca, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Saya ulangi, mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi kita bisa mengetahui lewat Imamat 17 ini bahwa Allah mengambil korban binatang untuk pendamaian atas pelanggaran dari manusia Adam dan Hawa ini kepada Allah. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah kehilangan nyawa. Jadi untuk mengganti kematian, untuk mengganti nyawa, nyawa harus diganti dengan nyawa. Jadi nyawa Adam dan Hawa itu diganti dengan korban seekor binatang di sini. Dengan korban darah yang ditumpahkan bagi Adam dan Hawa ini dari darah seekor binatang. Di mana Allah mengorbankan binatang, Allah menyediakan korban seekor binatang bagi Adam dan Hawa untuk pendamaian, kemudian Allah mengambil kulit dari binatang itu. Mengambil kulit dari binatang itu sebagai pakaian dari Adam dan Hawa. Bisa dimengerti ini sahabat Alkitab? Karena korban pelanggaran itu adalah darah. Jadi korban pendamaian dalam hal pelanggaran yang telah kita lakukan, yang telah manusia lakukan adalah darah. Kita membaca dalam Imamat 5 ayat 1 sampai dengan 13. Imamat 5 ayat 1 sampai dengan 13. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bahkan hewan yang najis, atau bahkan binatang yang mengeriap yang najis tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Ayat yang kelima, kita lanjut dengan ayat yang kelima. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya, dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor binatang dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang karena dosanya. Jadi ada korban binatang di sini berupa
domba atau kambing sebagai korban penghapus dosa. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung, dan yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingatan-ingatannya, membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan penamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Jadi di sini di mana ada korban-korban binatang sebagai korban pelanggaran untuk melakukan penamaian dengan Allah. Jadi ada korban kambing atau korban domba, ada korban tekukur, burung tekukur. Jadi di sini adalah semata-mata untuk mendamaikan manusia itu yang melakukan pelanggaran dengan Allah yang Maha Suci. Jadi ada korban darah di sini, darah binatang sebagai korban pendamaian kepada Allah, penebusan dosa atas pelanggaran. Makanya di situ dalam Kejadian Allah menyediakan korban bagi Adam dan Hawa sebagai korban, sebagai pendamaian atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena kejahatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa yang melakukan pelanggaran atas perintah Allah, dan mereka memiliki maksud yang jahat, yaitu mereka mengingini untuk sama dengan Allah, sehingga mereka harus dipisahkan Allah karena kejahatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi mereka harus terpisah dengan Allah. Ini juga dapat kita baca dalam Yesaya. Kita baca dalam kitab Yesaya 59. Kitab Yesaya
Jadi dalam kitab Yesaya ditekankan bahwa pemisah antara kamu dan Allah adalah kejahatanmu. Jadi kita baca dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15, Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara. Jadi Allah menghukum ular atau iblis yang menyerupai ular, sehingga Allah mengutuk ular itu. Demikian, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi dengan perut ular akan berjalan, akan menjalar, dan debu tanah menjadi makanan seumur hidup ular itu. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan Hawa, antara keturunan ular, antara keturunanmu dan keturunannya, antara keturunan ular dan keturunan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini nanti kita akan bahas selanjutnya berdasarkan ayat Kejadian 3 ayat 14 sampai 15 ini. Nanti kita akan membahas di topik selanjutnya supaya bisa dibahas semua. Dan itulah yang terjadi dalam dosa awal atau pelanggaran awal yang dilakukan oleh manusia di Taman Eden. Saya kira kita semua bisa memahami dan kita semua bisa diberkati. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, apa yang kita ingin ketahui tentang firman Tuhan. Marilah kita bersama, kita memiliki kerinduan untuk belajar bersama, untuk belajar Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Kristus.